Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kami Podcast, podcastnya anak muda Indonesia. Ya, pada kesempatan hari ini kita telah kedatangan bintang tamu, yaitu ada Ustadz Nuruddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan berbincang terkait anak muda nih Ustadz. Ya. Kan sebagaimana yang kita tahu, ini kita di dalam podcastnya anak muda Islam Indonesia. Kita nggak jauh-jauh, kita bakal ngebahas terkait gimana kegiatan anak muda sekarang, kemudian pergaulan mereka gitu, Ustadz. Yang Ustadz lihat nih di zaman sekarang anak muda Islam tuh bagaimana, Ustadz? Yang kebanyakan yang Ustadz lihat seperti apa? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya, Mas Habab ya. Kita akan bincang-bincang tentang bagaimana kondisi anak muda hari ini di zaman akhir ya. Ya, zaman-zaman akhir yang dimana mungkin pergaulan anak muda nih saat ini sangat variatif, Ustadz. Sangat menarik sekali bisa untuk kita bahas. Terutama memang di zaman sekarang serba online ya. Betul. Serba online, serba mudah ya, dengan fasilitas apa saja kita bisa mendapatkan dengan cara yang mudah ya. Nah, tentu kita akan melihat dari sisi sudut pandang agama kita, sudut pandang Islam itu sendiri, bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang situasi dan kondisi yang terjadi saat ini di dalam Al-Quran itu sendiri ya, dan juga di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita melihat tentang anak muda, ini tentu ada anak muda yang baik dan ada anak-anak muda yang tidak baik, buruk bahkan seperti itu ya. Nah, itu semuanya sudah memang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah itu sendiri ya. Oh, udah ada ya sebelum? Ada. Jadi di Al-Quran tuh udah disebutin karakter anak-anak muda seperti itu ya? Jadi memang di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fatir 32 itu, secara umum Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita bahwa orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjadi 3 kelompok. 3 kelompok. Yang pertama yang disebut dengan kelompok zolimul nafsi, yang mendolimi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, kelompok yang muktasid, yang pertengahan. Muktasid, zolim, muktasid. Yang ketiga, kelompok yang sabiqum bil khair. Kelompok orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, 3 kelompok ini memang ini terjadi dan itu secara nyata bisa kita melihat di lingkungan kita, di sekitar kita. Ya, sekarang kita akan melihat bagaimana anak-anak muda yang memang jauh dari ajaran Islam itu sendiri. Ini kenapa kita mesti melihat kepada perilaku anak-anak muda yang jauh dari ajaran Islam? Ini sebagai ibroh, sebagai pelajaran bagi kita, ya, agar kita bisa selamat. Bisa selamat dari segala macam, kalau di dalam Al-Quran itu disebut sebagai gurur ya, pergaulan kehidupan yang menipu. Nah itu, sekarang kan banyak nih kalau kita lihat di kehidupan yang kita lihat sini kan adanya senang-senang, kan gitu ya. Apalagi anak muda tuh pengennya party, gitu. Anak muda kan cenderung seperti itu. Nah, sebenarnya itu apakah memang Islam memerintahkan seperti itu, ya kan? Apakah kemudian syariat juga membenarkan hal seperti itu? Nah, itu kita mesti pahami. Nah, ini yang kebanyakan anak-anak muda sekarang itu kurang paham, sehingga mengikuti tren apa adanya begitu saja. Kan gitu ya? Iya, betul. Pokoknya apa yang cocok dengan seleranya itu yang diikuti anak-anak muda sekarang seperti itu. Mereka healingnya seperti itu. Betul. Healing karena keseharian mereka mungkin padat, healing mau party, mau happy gitu. Rata-rata yang mungkin di luaran sana ya kita bisa melihat itu sih. Setelah mereka rutinitas harian capek ya kan,
ada yang kuliah merasa sudah capek, butuh refreshing ya, mereka party-party ya sesuai dengan tren anak muda yang ada. Betul. Nah itu yang sekarang terjadi. Nah hal ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya di dalam surat Al-An'am. Ya surat Al-An'am ayat 12 ya. Allah Subhanahu Wa Taala di sana menjelaskan begini. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinni. Ya. Dan kami kata Allah menjadikan wa kadzalika ja'alna, dan demikian itu kami menjadikan likulli nabiyyin, bagi setiap nabi itu, likulli nabiyyin syayatinal insi wal jinni. Allah menjadikan ya bagi setiap nabi itu adalah musuh, adua syayatinal insi wal, menjadikan musuh bagi setiap para nabi yang terdiri dari golongan setan dan jin. Nah, jadi memang setiap nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sampai ke umatnya hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjadikan musuh bagi mereka. Yuhi ba'duhum ila ba'din, yang mereka saling membisikkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Zuhrufal qawli ghurara, dengan bisikan yang menipu, kesenangan-kesenangan yang menipu. Itu. Nah ini sekarang yang terjadi seperti ini. Nah kesenangan yang menipu seperti apa? Nah Allah menjelaskan lagi di dalam surat Al-Imran ayat 14 ya. Zujina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal khailil musawwamah wal an'am wal hars dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan berupa satu nih, perempuan. Nah kata Allah ya, nih setiap laki-laki yang normal pasti akan melihat wanita itu indah, betul nggak? Betul. Abang normal nih? Normal. Normal. Saya masih suka perempuan. Selalu suka perempuan. Alhamdulillah, berarti normal ya, Mas ya. Itu satu ya. Yang pertama wanita. Kemudian yang kedua anak-anak. Ya kan? Ini kalau orang yang normal pasti suka sama anak-anak. Habab kalau lihat anak kecil suka nggak? Ya kalau lucu, imut, ya gemes gitu. Nah, anak kecil tuh pasti kelihatannya lucu, imut, gemesin. Pasti semua anak kecil tuh seperti itu. Iya, betul. Ya, semua anak kecil pasti kelihatan begitu. Bentuknya seperti apa, selama dia sempurna akan kelihatan lucu. Itu anak kecil seperti itu. Itu kenapa? Karena memang Allah menanamkan kepada kita suka kepada anak-anak. Kemudian yang ketiga ya, suka kepada harta benda. Uang, duit, ya, cuan. Nah, maka sekarang yang selalu dikejar oleh semua orang di dunia ini cuan. Betul. Dan di sini yang perlu kita garis bawahi apa? Ya, minad dahabi wat qanatil muqantarati minad dahabi wal fiddah. Tuh ya. Jadi harta yang bertimbun ya berupa emas dan perak. Sekarang kalau kita melihat orang itu, kalau orang Sunda mungkin bilangnya pak kaya-kaya, ya kan? Siapa sih orang yang paling terkaya di dunia? Kalau orang sudah menjadi orang terkaya di dunia, kemudian berapa banyak yang bisa dia nikmati? Ya kalau makan, kalau Indonesia warteg 12.000 juga nikmat sih. Nikmat ya kan? 12.000 nikmat. Sekarang Habab masih usia berapa? 22. Makan sehari 3 kali masih masuk. Iya. Tapi kalau udah usia seperti saya, makan sehari 3 kali dengan porsi full, itu lebih dari seminggu sakit dah. Udah nggak kuat. Artinya harta sekian banyak yang bisa kita nikmati ya hanya yang kita makan. Pakaian yang kita pakai, kendaraan juga yang kita pakai. Selebihnya kita nggak pakai. Tapi orang selalu mengejar yang dia mana, bukan yang dipakai, yang bakal ditumpuk-tumpuk kan begitu. Bakal dia timbul. Bakal timbul, dan bahkan orang sampai korupsi kan? Betul. Sampai korupsi triliunan untuk sekedar menumpuk dan tidak dia nikmati seperti itu. Nah itu memang Allah sudah firmankan ya,
Kemudian wal an'am wal hars dan sawah ladang ya. Nah, harta benda, orang kalau sudah bicara tanahnya sekian ratus hektar, sekian ribu hektar, kayaknya udah paling hebat. Nah, kan seperti itu. Itu pintu-pintu kesenangan-kesenangan yang Allah sebutkan tadi, wanita, anak-anak, harta benda, itu kesenangan yang semuanya dirasakan oleh semua manusia, dan itu pintu yang dijadikan oleh syaitan untuk merusak manusia itu sendiri. Nah, itu yang perlu kita sadari, Mas Habab ya. Contoh bagaimana? Allah di situ menyebutkan kecintaan manusia yang pertama itu adalah pasangan. Allah di sini menyebutnya dengan wanita. Wanita juga suka sama pria, wanita yang normal seperti itu. Ini yang paling utama nih. Makanya di dalam hadis disebutkan tidak ada ujian yang paling berat bagi seorang laki-laki kecuali wanita. Itu ujian yang paling berat itu, seperti itu. Susah banget ya. Berat itu artinya apa? Bagaimana dia bisa menahan syahwatnya. Ya kan, supaya syahwatnya itu tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Betul. Itu bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, nggak punya iman, itu berat sekali. Betul nggak? Betul. Ya, sekarang Masya Allah kalau kita bicara dari kerusakan moral dari sisi itu saja, ya Mas Habab ya, itu sangat memprihatinkan sekali. Kalau kita coba sedikit dengerin gosip orang-orang aja ya, yang namanya perselingkuhan di kalangan masyarakat itu sudah sangat luar biasa. Sekarang kayak perselingkuhan kayaknya di mana-mana. Kita buka sosial media, buka TikTok, yang lagi booming perselingkuhan, perceraian itu tuh betul sekali. Tren, jadi tren. Betul, ya. Betul. Kemudian coba nih di salah satu media online ini ya, saya baca itu ada sebuah data menyebutkan antara tahun 2016 sampai tahun 2022 dispensasi pernikahan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama ya di tahun 2023 saja ya itu sampai di tahun 2022 itu sampai 52.338 di Indonesia. 52.338 itu dispensasi pernikahan yang dikabulkan. Berarti mereka tuh di bawah umur berarti ya? Betul. Di bawah 19 tahun ya? Nah, karena usianya belum mencukupi untuk diizinkan menikah menurut aturan pemerintah, ya, sehingga mereka tetap mengajukan untuk diizinkan. Kenapa? Karena sudah MBA, Mas Habab. MBA tau nggak? MBA apa? Basket MBA tuh. Basket ya. Marry by accident. Karena kecelakaan. Tabrakan, ya, sehingga hamil. Maksa dia minta untuk dinikahkan. Itu angkanya luar biasa, 5.338 itu yang dikabulkan. Itu yang terdata juga. Yang terdata dan yang dikabulkan. Yang tidak terdata berapa lagi? Itu di bawah usia pernikahan loh. Artinya apa? Data ini menunjukkan bahwa pergaulan bebas antara anak muda-mudi itu sudah sedemikian. Kalau dibilang lumrah, nggak ada yang lumrah yang namanya sebuah perzinahan ya. Hal kayak gitu nggak bisa ditolerir. Sudah memasyarakat. Betul. Sudah memasyarakat. Itu terjadi kenapa? Nah, ya. Terjadi kenapa? Nah, itu pertanyaan yang menarik. Kan begitu ya. Betul. Pertama, pendidikan agama. Ya, di masyarakat, di pendidikan kita, di kurikulum pendidikan kita itu sangat minim sekali. Saya tahun 2002 sampai 2013 itu ngajar pendidikan agama di sebuah sekolah SMK. Nah, pendidikan agama ya, di mana syariat itu begitu luas banyak. Di SMK itu hanya mendapatkan alokasi waktu cuma 2 jam per minggu per pekan. Minimalnya itu berapa, Sat? Seharusnya kira-kira nih, kalau untuk efisiennya berapa? Ya, waktunya. Ya, yang pertama dengan 2 jam per pekan itu pasti nggak cukup.
Iya. Ya. Ya idealnya minimal bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Karena muatan agama yang begitu luas, maka harus terus-menerus disampaikan kepada generasi muda supaya agama itu bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar knowledge ya, tapi agama itu menjadi sebuah rule, aturan agama yang memang harus diikuti. Betul, ya. Betul. Dengan dasar keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk menahan semua itu tidak ada lain kecuali iman kepada Allah. Kecuali iman, nggak ada yang lain, ya. Tuh. Kalau misalnya anak-anak muda dikasih edukasi tentang bahayanya pergaulan bebas, ya kan, dampak-dampak pergaulan bebas, ya, itu mungkin masuk ke otak. Tapi ketika kemudian katakanlah misalnya Habab nih, ya, dikasih tahu, ini roti, ya, ini roti ini nggak boleh dimakan ini, misalnya, ya, kenapa? Karena ada kandungan-kandungan yang kurang sehat. Tapi di sisi lain roti ini sangat lezat sekali, ya kan? Kalau orang yang tidak menyadari dirinya, dia mungkin nggak akan berpikir dampak negatifnya, ya kan? Begitu disodorkan, apa yang terjadi? Ya sikat-sikat aja kan, begitu Mas Habab. Nah kan seperti itu. Nah sekarang ibaratnya seperti itu anak-anak muda. Nah tidak ada edukasi yang cukup untuk mereka supaya memahami agama dengan baik, dengan maksimal, ya. Sehingga ketika ada hal-hal yang memenuhi syahwat mereka, ya mereka jebol pertahanannya. Padahal di dalam Al-Quran sendiri, di dalam surat Al-Isra Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Nah, kan gitu ya. Karena perbuatan zina itu fahisyah, perbuatan yang sangat buruk. Wasa asabila dan jalan yang buruk, tuh fahisyah tuh. Makanya kalau kita melihat lagi para Mas Habab ya, salah satu dampak dari pergaulan bebas itu apa? Yang timbul apa? Dari perzinahan yang bebas itu apa? Penyakit ya, penyakit HIV/AIDS. Iya, itu salah satu menjalarnya, salah satu penularan HIV/AIDS itu adalah lewat perzinahan. Salah satunya itu. Lebih khusus lagi perzinahan sesama jenis. LGBT. Sekarang kan gini, Sat, di luaran sana tuh banyak orang yang sangat apa ya dengan LGBT, sangat menerima. Kayak di kalangan anak-anak muda sekarang yang saya lihat ya. Jadi udahlah biarin, itu kan hak dia untuk kebebasan dia hidup, hak asasi manusia. Jadi sekarang tuh praktek seperti itu dikemas dengan hak asasi manusia. Kebebasan dia untuk memilih lah. Kan dia juga makhluk hidup. Itu tuh bagaimana terkait pendapat anak-anak muda sekarang di luar sana yang menerima dengan kehadiran LGBT di kalangan mereka. Ya betul. Nah ini juga masih terkait dengan surat Al-An'am ayat 112 tadi. Jadi memang ada musuh-musuh Allah yang sengaja menghancurkan generasi muda Islam. Gitu. Sengaja menghancurkan generasi muda Islam. Kemudian dijelaskan lebih detail lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan ridho orang Yahudi dan orang Nasrani sehingga kamu mengikuti milah mereka. Milah itu bisa berarti agama, bisa berarti langkah-langkah jejak mereka, perilaku mereka, itu seperti itu. Nah, maka mereka berusaha untuk merusak generasi muda Islam itu dari berbagai sisi. Kalau tadi kita bicara lawan jenis, ya kan? Bukan cuma lawan jenis yang dimainkan oleh mereka, tapi sesama jenis pun dimainkan oleh mereka. Ya, sebagaimana yang terjadi di masa Nabi Lut, umatnya Nabi Lut, gitu.
Nah, itu juga bagian dari pintu yang dimainkan oleh mereka untuk merusak generasi muda Islam. Gitu. Salah satu sumber menyebutkan Amerika itu sudah pernah menggelontorkan datanya antara tahun 2002-2023 ya. Itu menggelontorkan dana hibah sampai 1.100 hibah di seluruh dunia. Ya kan? 1.100 hibah di seluruh dunia. Nah, nilainya berapa? Ya sudah pasti triliunan. Dan itu mereka menggelontorkan untuk kampanye LGBT. Tuh, Masya Allah. Iya, kayak yang saya lihat tuh memang di luaran sana terutama karena kan saya nonton bola juga, nonton bola dulu tuh. Sekarang kalau kita lihat Liga Inggris itu tuh di layar-layar samping-samping stadion tuh kalau kita perhatikan itu bendera pelangi, terus ban kapten tuh di pemain-pemain bola pakai ban kapten. Itu bagian kampanye LGBT juga ya. Bisa jadi seperti itu ya. Karena memang mereka itu mereka tetap sebagai komunitas ingin bagaimana komunitas itu supaya kuat komunitasnya. Cara kuatnya bagaimana? Mereka berkampanye mencari orang sebanyak-banyaknya supaya komunitas mereka menjadi besar. Targetnya kan seperti itu. Apalagi mereka dibiayain. Tuh. Di sini Mas Habab ya, kalau kita lihat nih ya. Ini dari Media Times Indonesia menyebutkan jumlah 5 besar provinsi dengan penyebaran LGBT terbanyak. Ini di Indonesia? Di Indonesia. Yang pertama Jawa Barat itu ranking 1. Wow. Ya. Jawa Barat. Di Jawa Barat itu sudah ada 302.000 orang. 302.000 orang. Itu yang mereka memang sudah mengakui dan sudah teridentifikasi dan terdata ya bahwa mereka adalah orang-orang LGBT. Ini yang terdata ya. Kita nggak tahu yang belum terdata ya. Kemudian di Jawa Timur 300.000 orang. Di Jawa Tengah 218.000 orang. DKI 43.000 orang. Sumatera Barat berapa? 18.000 orang. Ribuan. Ratusan ribu. Ini data yang sangat mengerikan misalnya. Bukan cuma ngeri, tapi ngeri banget. Ya, ngeri banget. Penyakit gini ya. Ini penyakit masyarakat ya. Di mana ini bukan hanya di masyarakat umum, tapi sudah masuk ke lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga. Kemarin ada cerita teman saya, ya, salah seorang ustadz, putranya itu keterima di perguruan tinggi keagamaan lah di Jakarta. Dia dapat beasiswa di situ. Kemudian ketika ospek. Ketika ospek ya. Kemudian kalau ospek itu kan yang ospek biasanya kakak tingkatnya. Kating-katingnya kan. Nah, begitu malam hari dia dideketin sama katingnya tuh. Dia deketin, kemudian ya diajak ngobrol, kemudian diiming-imingi, mau dikasih duit lah, mau dikasih motor lah, dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Dia bilang, saya suka sama kamu. Itu laki-laki kepada laki-laki. Itu di pendidikan tinggi dan pendidikan tinggi keagamaan. Tuh. Nih bahayanya begitu. Kalau misalnya lawan jenis, mendeteksinya mudah. Misalnya ada di pesantren anggaplah ya. Ini ada laki-laki masuk ke area muslimat perempuan ya. Udah jelas nih ketahuan mau ngapain ini. Betul. Ya. Tapi kalau laki-laki masuk ke area laki-laki, siapa yang tahu? Karena kita nggak tahu. Nggak tahu. Kita menganggapnya orang-orang normal-normal saja. Susah mendeteksinya. Susah. Nah, itu salah satu keadaan yang membuat penyebaran LGBT itu demikian masif.
ngeri sekali kalau sudah masuk ke dunia pendidikan seperti itu. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, apa akibatnya? Nih ya, akibatnya tadi ya, penyakit menular yang sangat menjijikkan dan mengerikan. Ya, HIV/AIDS. HIV/AIDS itu penyakit yang ditimbulkan karena hubungan antara lawan jenis secara bebas, ya kan? Kalau orang bebas berhubungan kan kesana kesini ya kan, di mana dia dapat banyak tempat, kemudian di mana dapat kemudian mentransfer lagi ke tempat yang lain kan begitu. Nah kemudian sesama jenis juga sama seperti itu, gitu. Nah sehingga masya Allah nih ya, dampak yang ditimbulkan adalah penyakit yaitu HIV/AIDS. Ini udah ada obatnya belum HIV/AIDS? Setahu saya belum. Nah kalau HIV/AIDS itu kan menyerang kekebalan tubuh manusia kan. Nah kalau orang sudah diserang kekebalan tubuhnya sudah nggak ada, berarti penyakit apa saja bisa masuk. Sama kayak autoimun ya? Ya kurang lebih begitu kali ya. Kalau bicara penyakitnya saya nggak begitu paham Mas Om ya. Tapi itulah yang diakibatkan. Kita bisa membayangkan lah kalau orang sudah kehilangan daya tahan tubuhnya, ya maka otomatis penyakit apa saja bisa masuk. Dan kalau sudah masuk susah sembuhnya. Kan gitu kan ya. Yang terjadi seperti itu, maka AIDS ya itu sangat mengerikan sekali. Dan jumlahnya nih kalau saya lihat sebuah data nih ya. Ini dari salah satu media nih menyebutkan sampai hari ini di tahun 2017 saja nih, Mas 2017 ya. Yang saya dapat itu data sampai tahun 2017 itu sudah 48.300. Itu yang kena HIV. Yang kena AIDS sudah 9.280. Ini data tahun 2017. Kita kayaknya kemungkinan di tahun 2024 tahun lalu kayaknya ada lonjakan lagi. Ini di tahun 2021 ya. Ini data yang sudah meninggal, ini data dari Kemenkes nih. Data korban meninggal akibat HIV/AIDS itu sudah 61.000 orang 912. Ya. 61.000. Ini yang meninggal akibat penyakit HIV/AIDS. HIV/AIDS. Korban Gaza berapa? Sekarang itu udah berapa ya? 64.000 sekian kan? Nah, ini sudah mendekati seperti itu, Mas Abang. Jadi, ini dari penyakit HIV/AIDS ya. Jadi kalau saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza itu mereka diserang oleh orang Yahudi, real, nyata, langsung dibunuh. Kelihatan fisiknya dibunuh. Ditembak, dibom dan sebagainya seperti itu ya. Nah, tapi kita bangsa Indonesia sama sebenarnya. Dihancurkan juga oleh orang-orang musuh-musuh Islam itu sendiri. Secara nggak langsung berarti kita juga ikut berperang berarti kan? Nah, kita diperangi, tapi kita nggak sadar kalau diperangi. Itu masalahnya Mas Abang. Ini bagian dari propaganda mereka ya? Bagian dari propaganda mereka untuk menghancurkan generasi muda Islam. Kalau orang sudah kena HIV mau jadi apa? Betul. Ya kan? Apa yang bisa diharapkan? Ya, apa yang bisa diharapkan? Kalau nanti mereka nikah, kasihan istrinya, atau suaminya, ya kan, atau suaminya seperti itu. Kemudian dampaknya AIDS. Kalau sudah kena AIDS, sudah jadi beban aja hidupnya, menjadi beban, boro-boro diajak berjuang. Ya, kalau kita bisa bicara Gaza, bicara Palestina, bicara Masjidil Aqsa, ini kan bicara perjuangan. Nah, boro-boro bisa diajak berjuang mereka orang-orang seperti itu. Nah, mereka sudah hancur dengan sendirinya. Nah, ini kondisi yang saat ini harus betul-betul bisa difahami oleh generasi muda Islam, ya, bahwa kita sebagai umat Islam itu sebenarnya dalam kondisi harus terus tetap siaga satu, menghadapi serangan-serangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah itu. Nah, harus siaga satu terus. Nah, dengan ini ya, dengan kalau kita ya sering dengar ya orang-orang Yahudi itu
menghancurkan, menyerangi generasi muda Islam itu kan dengan 3F ya. Food, fashion, film. Ya kan? Itu. Nah, ini semua sudah kita rasakan ini. Dari food saja. Ya kan? Hari ini yang namanya penyakit stroke bukan lagi penyakit orang kota, Mas Abu. Betul. Penyakit orang kampung juga saya food itu, stroke itu. Diabetes bukan penyakit orang kota aja, penyakit orang kampung juga. Kenapa? Gaya hidupnya orang kota maupun orang kampung hari ini sama saja. Kemana-mana naik kendaraan, ya. Dan kita bisa ngelihat dari internet gitu kan gaya hidup. Kayak orang kampung, orang kota gaya hidupnya gini. Mereka pengen ikut gitu kan, pengen jadi kayak orang kota. Akhirnya ikut tren yang mereka nggak tahu. Padahal itu buruk, mereka ikutin. Iya, pengen ngerasain enak hidup sama-sama enak hidup lah gitu, seperti itu. Nah, itu food seperti itu, ya kan? Fashion, ya kan? Bagaimana mereka berusaha untuk menjadikan hijab, ya, supaya wanita itu jangan sampai pakai hijab. Tapi kalau pakai, bagaimana hijabnya supaya hijab gaul kan seperti itu, tetap trendy. Hijab tapi seperti tidak berhijab seperti itu. Gitu. Ditambah lagi dengan film. Nah, kalau sudah film itu isinya propaganda, merusak dan sebagainya. Nah, ini yang dididik ke mereka. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Nah, kemudian belakangan ini saya juga melihat di medsos tuh ya. Ada propaganda misalnya kayak free child. Ya kan? Punya anak, nggak perlu punya anak. Mereka ingin hidup ya enak menurut mereka, nggak mau punya anak karena mereka punya pandangan yang salah tentang anak. Iya, kan seperti itu. Betul. Karena yang saya baca juga, yang saya lihat di media sosial, buat apa punya anak, kan masih ada anak-anak terlantar di pinggir jalan, kemudian di panti asuhan yang bisa kita rawat gitu kan. Terus belum siap jadi orang tua, takutnya nggak baik ngurus anaknya nanti. Itu mereka ketakutan itu, dari ketakutan itu mereka akhirnya ya udahlah kita nggak usah punya anak gitu. Kebanyakan keluarga yang memutuskan untuk child free, yang saya lihat seperti itu pendapat mereka terkait kenapa sih mereka nggak punya anak gitu. Mereka lebih milih ada yang melihara anjing, ada yang melihara kucing. Mereka lebih suka peliharaan daripada anaknya sendiri. Seperti itu. Iya, ini Masya Allah ya. Ini propaganda Yahudi yang harus kita waspadai. Nah, kemarin saya melihat lagi ada sebuah iklan film. Iklan film yang lebih mengerikan lagi. Ya, judulnya nggak nikah nggak apa-apa. Nggak nikah nggak apa-apa? Iya, jadi seperti itu. Wow. Ini bagian dari tadi bagaimana orang Yahudi. Ini Ghazul Fikri. Saya belum, karena filmnya belum launching ya, jadi nggak kita belum tahu isinya seperti apa. Tapi kalau dilihat dari judulnya itu, ini sebuah Ghazul Fikri nih. Bagaimana mereka akan merubah pemikiran anak-anak muda Islam, di mana kita sebagai umat Islam mensyariatkan kepada setiap pemeluknya supaya menikah, ya, karena dengan menikah akan selamat, baik secara syariat, selamat dia, kemudian secara hukum positif juga selamat. Betul. Hukum positif kita di Indonesia tetap harus menikah, kan begitu. Dan secara nasab juga selamat, dan secara dampak pergaulan dia selamat. Karena dengan dengan satu pasangan itu akan lebih menyelamatkan kesehatan mereka seperti itu. Nih yang saya lihat nih, Ustadz, tadi kan kata Ustadz ada poster film yang nggak nikah nggak apa-apa. Kalau dari yang saya lihat ini komen-komennya sih kayak banyak yang setuju dengan statement itu, karena mereka trauma dengan orang tuanya, keluarga orang tuanya gitu kan, dimana berantem terus kayak gitu kan. Lebih baik gak nikah kan daripada membebani orang lain gitu. Ini menurut Ustadz pendapat seperti ini bagaimana Ustadz? Terkait dukungan nggak nikah tuh nggak apa-apa Ustadz. Nah, jadi ini bagian dari PR pemerintah
Pertama, PR tokoh agama, ya, dan PR lembaga-lembaga pendidikan. Bagaimana semua unsur ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, ya, tentang keluarga, bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, bagaimana membentuk keluarga yang kuat. Nah, sebenarnya komen-komen seperti tadi itu dampak dari rumah tangga yang broken home. Iya, broken home. Kan gitu kan? Broken home, fatherless gitu Fatherless. kan. Nah, mereka kurang sosok figur-figur itu, akhirnya mereka ngerasa ya udah mending gak usah nikah. Ada juga yang berpendapat ya udah living together aja, nggak usah nikah. Kan kalau misalnya nikah kan ada ikatan, terus prosesnya juga kalau misalnya mau pisah ribet gitu kan. Kalau lewat pengadilan nanti sewa pengacara duit lagi. Mending ya udah living together, kita tinggal bareng. Nanti kalau udah putus ya udah putus gitu. Iya. Ya. Jadi ini sekali lagi ini menjadi PR kita, ya, PR tokoh masyarakat semuanya untuk bisa memberikan edukasi kepada anak-anak muda khususnya tentang rumah tangga yang benar seperti apa. Ya, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan dengan normal. Ya, sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Ini PR kita nih, Mas Abab nih. Dan bagaimana kita di kami ini ya, kami supaya memang bisa membuat kegiatan-kegiatan edukasi yang bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman kawula muda, ya, supaya mereka sadar dengan itu bahwa agama itu, ya, ketika syariat itu dijalankan itu akan menyelamatkan mereka. Ya, orang kan banyak kalau bicara agama itu biasanya konteksnya ukhrawi, ya. Tapi sebenarnya agama itu tidak hanya ukhrawi saja. Nah, agama itu menyelamatkan pemeluknya, selamat di dunia, selamat di ukhrawi, juga di akhirat sana selamat, seperti itu. Dan ini yang harus kita terus berikan edukasi kepada anak muda supaya mereka paham, gitu ya. Itu seperti itu. Kalau seperti tadi misalnya ada anak-anak yang akhirnya mendukung ya, mendukung film itu ya, seperti itu ya. Nah, itu harusnya dia melihat dari sisi yang lain, kan begitu ya. Kalau tadi karena gara-gara fatherless, ya kan. Nah, fatherless ini kenapa? Kan seperti itu, harus ditanyakan seperti itu. Nah, berarti masalahnya adalah dia dari orang tuanya. Berarti yang harus dipelajari, harus difahami bagaimana cara menjadi orang tua yang baik. Jadi baiknya kita nih, terutama anak muda, nanti misalnya sebelum nikah kita tuh ada pendidikannya juga. Betul. Kalau yang saya lihat sih kita mengambil baiknya, kayak yang saya tahu nih di agama Kristen ada itu tuh sebelum menikah tuh ada pendidikan pranikah. Seharusnya kita juga pasti ada kayak gitu kan? Ada pendidikan pranikah untuk bagaimana kita menata keluarga nantinya, tujuan mau keluarganya mau kemana, seperti itu kan. Nah, sebenarnya secara aturan itu ada pendidikan pranikah, dan bahkan pada umumnya pada saat acara pernikahan sendiri kan biasanya ada tausiah pernikahan, kan gitu ya. Ada khutbah nikah dan tausiah, biasanya ditambahkan tuh ada tausiah pernikahan. Itu sebenarnya membekali anak-anak remaja yang menikah itu supaya dia paham agama, bagaimana menata keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, hubungannya menjadi kuat antara suami dan istri, dan hubungannya menjadi kuat antara orang tua dan anak, harus seperti itu. Tapi yang ada adalah kadang-kadang ini tantangan bagi para ustadz ya, yang memberikan nasihat pernikahan. Itu kalau acara nasihat pernikahan itu ceramah yang diantara ceramah yang paling sulit itu di tempat orang pernikahan. Nah, kalau Mas Abdul ya. PR-nya banyak ya. Karena orang sudah konsentrasinya ke kedua mempelai. Dan kemakan. Orang ngejar udah lapar nih gitu ya. Sehingga orang-orang itu sudah nggak konsen dengerin nasihat pernikahan. Saya beberapa kali memberikan nasihat di pernikahan itu lebih banyak nggak kondusifnya daripada kondusifnya, seperti itu. Gitu.
Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya kembalinya adalah kepada tadi para tokoh masyarakat dan juga kita sebagai pengurus kami, bagaimana kita bisa memberikan edukasi yang secara kontinu kepada anak-anak muda ya tentang bagaimana membangun rumah tangga yang sesuai dengan syariat ya, sesuai dengan syariat, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah seperti itu, supaya terjauh dari hal-hal yang memang dapat menghancurkan mereka ya dan anak-anak keturunan mereka seperti yang tadi kita bahas gitu. Ya. Ini berarti menjadi PR kita bersama, terutama kami juga program kita kan untuk mengajak anak muda bukan kembali sih, ya lebih baik lagi. Betul. Kita selalu welcome untuk anak-anak muda yang di luar mau ikut kita belajar agama, karena kan kehidupan ini harus dilandasi dengan agama ya, betul. Supaya jalan kita ini semakin baik, semakin benar seperti itu. Ya, jazakallah Ustaz nih atas mungkin ada closing statement Ustaz terkait materi ini nih. Karena kan kita tadi banyak nih membahas terkait permasalahan remaja, mulai dari LGBT, pergaulan bebas segala macam. Kemudian tadi juga ada campaign bahwa nggak nikah tuh nggak apa-apa. Terus child free gitu kan. Mungkin ada closing statement yang Ustadz berikan terkait hal-hal ini yang bisa disampaikan untuk pendengar podcast kami ini Ustadz. Ya, jadi sebagai closing statement ya, atau kesimpulan akhir pada podcast kita pada hari ini, ketika kita membahas tentang kerusakan di generasi muda, maka ada beberapa unsur yang harus bergerak bersama-sama sebagai rasa tanggung jawab ya, untuk bergerak bersama, bersinergi untuk menyelamatkan generasi muda itu sendiri. Pertama memang unsur pemerintah. Ini pemerintah kalau saya lihat untuk masalah-masalah seperti yang tadi kita bicarakan itu kalau dibilang nggak ada ya ada ya, tapi sangat minim sekali perhatian pemerintah untuk menyelamatkan generasi muda dari perkara-perkara yang tadi. Kemudian para tokoh agama ini juga harus lebih intensif, lebih gencar ya, memberikan edukasi, menyadarkan para generasi muda. Gitu. Yang ketiga, orang tua. Ya, orang tua. Orang tua itu harus betul-betul memantau terus, memantau, memberikan edukasi ya, supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang satu dekat dengan orang tuanya, kemudian betah di rumah. Gitu. Kenapa dekat orang tua? Ya, kalau anak nggak dekat dengan orang tua, dia tidak akan mau menyampaikan permasalahannya, apa yang dihadapi itu kepada orang tuanya, ya kan? Kemudian yang kedua, akibatnya apa kalau tidak mau dekat kepada orang tua, nggak mau curhatnya sama temannya, sehingga dia lebih betah di luar daripada betah di rumah. Nah, maka tiga komponen ini, orang tua, tokoh masyarakat, dan pemerintah memang ini harus bergerak bersama untuk bisa menyelamatkan generasi muda dari segala macam godaan setan seperti yang tadi kita bahas. Jadi kalau Ustadz nih atas penyampaian materinya, insya Allah ini bermanfaat. Banyak ilmu yang bisa kita ambil nih Ustadz. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di podcast ini. Ya teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah selesai. Kami juga berterima kasih kepada Mi'raj News Agency Mina yang telah mensupport kita nih untuk memakai studio Mina nih. Ini juga mungkin di belakang bisa dilihat ini ada buku-buku terbitan Mina. Nanti kalau teman-teman ingin beli bisa cek di online shop, ada buku. Ini buku-buku terbitan Mina. Mina tuh ya. Mereka menyediakan tempat ini nih untuk kita podcast nih Ustaz. Ya. Terima kasih semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.